Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi sesuatu yang sangat kita dambakan. Selama 1,5 tahun kita hidup dalam suasana yang serba sulit. Suasana di mana COVID ini membuat kita kadang-kadang menjadi kopat-kapit. COVID ini membuat kita mengalami keterbatasan gerak, keterbatasan kegiatan, terutama kegiatan yang bersifat fisik dan pertemuan-pertemuan dalam bentuk berbagai kegiatan social gathering atau pertemuan-pertemuan, jamuan-jamuan dan sebagainya. Dan ternyata pandemi COVID-19 ini juga tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tapi juga menimbulkan masalah sosial yang tidak sederhana. Saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa. Pada masa COVID ini ada dua realitas sosial yang paradoks menurut saya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa selama pandemi ini terjadi baby boomer atau baby booming gitu. Karena diprediksi banyaknya aktivitas dan kegiatan di rumah itu berpengaruh terhadap meningkatnya angka kelahiran. Sehingga beberapa yang lahir dalam masa 1,5 tahun ini sering disebut dengan baby corona. Baby yang lahir pada masa corona. Dan memang ada banyak catatan peningkatan angka kelahiran selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua, itu ada sebuah masalah yang menurut saya juga tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana. Tidak bisa kita pandang sebelah mata, yaitu meningkatnya angka perceraian. Di beberapa daerah saya mengikuti di media itu prosentasenya bahkan mencapai 25% dari angka perkawinan yang ada. Dan ternyata fenomenanya juga menarik. Kalau sebelum masa pandemi suami istri jarang bertemu di rumah, masa pandemi di rumah terus bersama istri, anak-anak, ternyata itu menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatnya domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Ada domestic violence suami kepada istri, ada juga istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak dan seterusnya. Dan domestic violence itu sebagiannya terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari relasi interpersonal yang memang tidak berjalan dengan baik. Relasi interpersonal yang berjalan tidak baik itu sebagiannya bermuara pada persoalan ekonomi. Kita memang melihat selama pandemi ini angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran juga meningkat. Dan akibat dari masalah ekonomi itu, memang banyak keluarga yang kemudian mengalami masalah dan kemudian berakhir dengan perceraian. Persoalan lain yang juga muncul dalam kaitannya dengan situasi sosial pada masa pandemi ini adalah persoalan-persoalan yang sempat kita bahas pada kajian kolak yang terdahulu tentang persoalan mental. Tapi sekarang lebih terkhusus lagi bagaimana kemudian persoalan mental itu menimbulkan depresi, bahkan kemudian berakhir pada bunuh diri. Angka bunuh diri selama pandemi ini juga meningkat. Dan kalau kita baca di media,
sebagian alasan bunuh diri itu adalah karena alasan ekonomi. Dan kemudian tentu saja dari sudut pandang agama, mereka itu memilih untuk bunuh diri karena berputus asa, dan putus asa itu adalah pertanda lemahnya iman. Dan ini memang juga menjadi masalah yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Persoalan yang berikutnya yang juga muncul adalah bagaimana nasib anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena COVID-19. Dalam catatan pemerintah, lebih dari 100.000 orang yang wafat akibat COVID-19. Dan banyak di antara mereka yang wafat itu mereka yang masih berusia relatif muda. Usia 30-an, usia 40-an. Dan banyak di antara mereka yang meninggalkan anak-anak dalam usia yang masih belia. Banyak di antaranya masih di bawah 5 tahun. Sehingga pandemi COVID-19 ini menimbulkan masalah sosial. Banyaknya dependent family, banyaknya keluarga-keluarga yang memang dia bergantung kepada orang lain karena tidak adanya orang tua. Banyak keluarga yang kemudian harus membimbing dan membesarkan anaknya sebagai single parent, sebagai orang tua tunggal karena suaminya wafat atau istrinya wafat, bahkan kemudian suami istri juga wafat. Dan oleh karena itulah maka kita perlu melihat ini sebagai sebuah masalah sosial, dan masalah sosial itu bagaimana diselesaikan oleh negara. Dan kemudian kita sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia ini juga terlibat dalam berbagai penyelesaian masalah itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dan apa yang harus kita lakukan, kita akan kolak dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sudah pada minum kolak ya. Kalau saya malah belum menikmati kolak. Nanti suatu saat lah kita akan buat segmen di mana kita minum kolak. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana negara melayani masyarakat yang miskin. Ada sebuah pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sangat indah. Pasal 34 itu berbunyi, fakir miskin dipelihara oleh negara. Makna aslinya itu adalah negara ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya yang miskin, yang memang mereka berkekurangan secara ekonomi. Tapi ada sebagian masyarakat yang memaknai dengan ungkapan yang sangat sarkastis. Dia mengatakan fakir miskin dipelihara oleh negara itu artinya yang miskin biarlah tetap miskin, kemudian yang kaya biarlah dia menjadi semakin kaya. Ya tentu saja ungkapan sinikal ini tidak sepenuhnya benar, walaupun juga tidak sepenuhnya salah. Karena kalau kita lihat memang negara kita belum mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Banyak masyarakat yang memang mereka itu secara ekonomi jauh di bawah dari sejahtera, memang belum mendapatkan pelayanan dari negara. Yang kadang-kadang ini kontras dengan apa yang kita lihat di negara yang lainnya. Saya ada 2 cerita soal ini. Bukan dalam rangka untuk merendahkan negara kita, tapi mudah-mudahan negara kita bisa seperti negara yang saya sebutkan. Sekian tahun yang lalu, ketika saya sedang ke sebuah negara di Eropa, salah satu negara Skandinavia itu, saya berbincang-bincang dengan pejabat tinggi di negara itu. Dan karena negara ini sudah masuk dalam peringkat negara kesejahteraan atau welfare state, memang mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana negara ini berusaha untuk membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat, dimulai dari sejak kelahiran anak. Negara ini mengambil kebijakan kalau ada seorang perempuan yang mau hamil gitu, maka negara menjamin semua yang berkaitan dengan biaya perawatan dan kehamilannya. Dan kalau ada seorang wanita profesional yang dia melahirkan kemudian memilih mengasuh anaknya,
dan karena itu dia tidak bekerja di kantornya, tempat di mana dia biasa bekerja, maka negara akan membayar dia, sang ibu ini, sama dengan gaji ketika dia berada di kantor. Bayangkan kalau ini bisa terjadi di tanah air kita. Tapi mengapa negara mengambil kebijakan seperti itu? Karena negara ingin memastikan bahwa semua anak di negara itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari orang tuanya, dan orang tua tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak punya pendapatan karena mengasuh anaknya. Kita semua tahu bagaimana arti pentingnya air susu ibu bagi anak yang baru saja lahir. Bahkan kemudian kalau kita membaca Al-Quran, memang ketika seorang anak itu lahir, ibu itu punya kewajiban untuk mengasuh anak itu selama 2 tahun. Baru kemudian disapih. Wa fisoluhu fi amain. Dan karena itu maka di banyak negara yang sudah level sejahtera tadi itu, ada gerakan-gerakan yang ditransformasikan ke banyak negara lain, misalnya gerakan menyusui, dan gerakan bagaimana sang ibu ini memberikan pengasuhan anak pada 1000 hari yang pertama. Ini satu contoh betapa pentingnya pendidikan anak usia dini dan bagaimana negara memberikan perhatian kepada pendidikan dan kepada pembangunan generasi yang kuat, generasi yang hebat, dimulai dari sejak kelahiran sang anak itu. Di negara yang lainnya ada juga yang menarik. Negara itu memberikan santunan kepada single parent, kepada orang tua yang dia mengasuh sendiri anaknya. Iseng-iseng saya pernah bertanya di negara ini, sebut sajalah Australia. Ketika saya sempat bertanya berapa tunjangan yang diberikan negara kepada single parent ini, ternyata saya hitung jumlahnya itu lebih banyak daripada beasiswa S2 yang saya terima ketika saya studi di negara itu. Dan ini saya kira juga memastikan bagaimana tidak ada anak yang tidak mendapatkan perhatian orang tuanya hanya karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kesejahteraan. Saya kemudian membayangkan bagaimana kalau kebijakan itu bisa diberlakukan di negara kita. Sedang tidak ada jaminan saja angka kelahiran di negara kita ini masih tinggi. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita berbicara mengenai pandemi dan berbagai masalah sosial, sekarang ini kita sudah mulai berbicara bagaimana membangun ketahanan keluarga. Bagaimana membangun keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang di dalamnya suami istri, orang tua dengan anak itu hidup dengan pengamalan Al-Quran, yaitu mawaddah, saling mencintai, dan kemudian rahmah, saling mengasihi. Berada di rumah terus-menerus itu kalau tidak disertai dengan sikap kasih sayang, rahmah itu, yang muncul adalah seperti apa yang kita saksikan di media, meningkatnya domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena itulah maka mari kita bersama-sama membangun suasana kasih sayang itu di atas 3 prinsip. Yang pertama, marilah kita membangun komunikasi yang sebaik-baiknya di dalam keluarga. Sekarang ini semuanya berada di rumah, tinggal serumah, tapi sering satu dengan yang lainnya tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Semuanya sibuk dengan gadget, kumpul dalam satu ruangan, tapi bicaranya bukan dengan yang satu ruangan itu, tapi justru dengan dia yang berada nun jauh di sana. Ini memang seringkali bisa menjadi masalah. Dan oleh karena itu memang harus ada perubahan perilaku kita. Gadget itu perlu, tetapi jangan kita kemudian mengabaikan pentingnya komunikasi, pentingnya kita berinteraksi dengan sesama anggota keluarga. Harus ada family time. Harus ada waktu di mana kita ini berinteraksi dengan sesama anggota keluarga. Ayah dengan ibu, ayah ibu dengan anak, dan semua anggota keluarga yang lain memang perlu berinteraksi untuk kita bisa mengakrabkan hubungan di antara semua anggota keluarga. Yang kedua, kita jadikan kesempatan di rumah itu untuk beribadah. Muhammadiyah memberikan tuntunan agar selama pandemi ini kita maksimalkan ibadah di rumah.
Bahkan Nabi di dalam sebuah hadisnya bersabda, jangan kamu jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Maknanya apa? Jangan jadikan rumah itu hanya sebagai tempat tidur, tapi jadikan rumah itu sebagai tempat di mana kita beribadah. Penting kita bangun keharmonisan dalam keluarga ini dengan saling beribadah, sholat berjamaah sebagai bagian dari kita bertakorup kepada Allah, tapi juga membangun keakraban di antara anggota keluarga dan meningkatkan spiritualitas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berpikir untuk bisa membantu sesama yang memerlukan pertolongan kita. Pandemi ini telah menimbulkan masalah sosial dan sebagiannya sudah sangat teramati. Muhammadiyah sudah mulai melakukan pendataan keluarga-keluarga Muhammadiyah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari langkah awal Muhammadiyah memberikan pelayanan kepada sesama, memberikan bantuan untuk membangun bangsa, membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.